Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas banyak pertanyaan dari teman-teman guru dari pihak sekolah. Seperti apa mekanisme PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2022-2023 nantinya Bapak Ibu. Baik, kita akan bahas ini sesuai dengan juknis resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah Bapak Ibu, pertanggal 25 Januari 2022, Kementerian Pendidikan Bapak Ibu mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan PPDB tahun ajaran 22-23 Bapak Ibu. Nah ini ditujukan kepada Kepala Dinas di Provinsi Kabupaten Kota. Nah terkait juknis untuk PPDB 2022-2023 ini disampaikan bahwasanya di nomor 4, Kepala Dinas Pendidikan mohon segera, ini yang pertama, menyiapkan dan atau menyesuaikan petunjuk teknis PPDB tahun 2022-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Nah, jadi ketika berbicara juknis PPDB tahun 2022-2023, maka rujukannya adalah nomor Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah sekarang kita menuju ke Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ini Bapak Ibu. Nah ini dia, kami sudah mendapatkan dokumen terkait Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah di sini lengkap Bapak Ibu, ada 26 halaman. Kami akan to the point ke terkait pertanyaan banyak teman-teman, yaitu zonasi ini seperti apa mekanismenya. Nah terkait zonasi dijelaskan dimulai di pasal 12 bahwasanya PPDB untuk SD, SMP, SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jadi untuk SD, SMP, SMA PPDB-nya yaitu jalurnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama zonasi, afirmasi, ada 4 ya, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Nah ini 4 jalur untuk PPDB. Nah selanjutnya bagaimana persentase zonasinya? Ini akan menjadi pertanyaan teman-teman semua tentunya. Yang pertama, jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1. Ini untuk SD paling sedikit 70% Bapak Ibu untuk zonasinya ya, SD 70%. Kemudian jalur zonasi SMP itu 50% Bapak Ibu. Jadi 50% dari kapasitas peserta baru itu adalah jalur zonasi. Kemudian jalur zonasi untuk SMA itu 50% juga Bapak Ibu. Nah, ini kuotanya cukup besar ya. 50% jalur zonasinya. Kemudian jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu dalam pasal 12 itu pas persentasenya paling sedikit 15%. Kemudian yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini persentasenya paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah ya. Jadi perlu dipahami 15% dari daya tampung sekolah. Jadi ketika misalnya kita contoh 100 siswa peserta didik, maka 15 itu paling sedikit ya, minimal tidak boleh kurang dari 15 itu jalur afirmasi Bapak Ibu. Nah kemudian jalur perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik itu paling banyak 5%. Jadi 5% maksimal, itu sudah sangat maksimal untuk PPDB ya, jalur perpindahan. Kemudian dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 3, Pemda dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12. Jadi, jalur prestasi ini opsional Bapak Ibu ketika memang masih ada sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Kalau masih ada sisa kuota, maka dimungkinkan untuk menerima jalur prestasi. Nah, dan perlu dipahami terkait jalur prestasi ini tidak berlaku untuk jenjang TK dan SD kelas 1 Bapak Ibu ya. Tidak diberlaku untuk prestasi ini. TK dan kelas 1 SD ini tidak berlaku. Ini ketentuannya. Dan juga ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dalam pasal 12 tadi itu dikecualikan untuk SMK. Jadi SMK tidak berlaku Bapak Ibu ya. Kemudian Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. Kemudian sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, sekolah 3T ya, seperti itu. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta
peserta didik dalam satu rombel. Nah, ini kriteria atau juknis atau aturan terkait jalur penerimaan peserta didik Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa download di Google ya, ini banyak nomor 1 Permendikbud nomor 1 2021 untuk memahami lebih lanjut tentang juknis ini. Di video ini kami fokus pada jalur pendaftarannya saja, terutama zonasi ya, karena ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.